Nah, untuk operasi ataupun kontrol dari sistem tenaga listrik itu ada dua sistem kontrolnya, yaitu terpusat ataupun tersebar. Jadi terpusat ini menurut data sistem yang luas, sedangkan kalau tersebar itu menurut data lokal. Dan kontrol sistem tenaga listrik ini memiliki struktur hierarki yang menggunakan kombinasi dari sistem terpusat ataupun sistem yang tersebar tadi. Event-event yang lambat sering diatasi oleh kontrol terpusat. Sedangkan event-event yang cepat biasanya kontrol tersebar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa event-event yang lambat dan apa event-event yang cepat? Nah, ini sebenarnya adalah sebuah skema dari sistem terpusat dan sistem tersebar. Jadi, event-event yang cepat, yang butuh penanganan cepat, tentu yang related dengan keandalan sistem kan? Dan itu tentu bisa kita lihat kalau terjadi gangguan atau tidak, seperti itu. Maka yang tersebar itu ya sistem proteksi dari masing-masing generator, maksudnya unit pembangkit, proteksi dari unit transmisi, dan proteksi dari unit distribusi. Sedangkan apa itu yang centralized, yang terpusat, itu bisa jadi dari keseluruhan sistem yang meliputi generation, transmission, dan distribution-nya. Jadi, di sini, bila dijabarkan lebih lanjut, kendali terpusat itu biasanya dikerjakan oleh operator dan dijalankan dengan software. Karena ini kan terpusat sangat kompleks ya, jadi tidak bisa kalau hanya operator yang melihat saja. Sehingga perlu ada sistem monitoring dengan software seperti SCADA dan EMS, Energy Management System. Nah, untuk kendali tersebar, itu dilakukan dengan pengukuran lokal. Bisa dengan kontrol analog tradisional, ataupun dengan sistem yang berbasis mikroprosesor. Dan seperti saya sudah bilang tadi, sistem proteksi biasanya juga merupakan sistem kendali tersebar. Dan ini adalah hierarki dari sistem kendali di sistem tenaga listrik. Adanya interconnection coordinator, dan interconnection ini ya tadi ketika banyak pembangkit itu dipekerjakan paralel dan dibuat interkoneksi sehingga membuat multi area system. Dan kemudian hierarkinya setelah banyak pembangkit itu diinterkoneksikan menjadi multi area system, maka akan ada pool control system, yaitu ya di saluran transmisi tegangan tinggi tadi, agar daya yang sudah diinterkoneksikan tadi bisa disalurkan ke pelanggan. Nah, utility control center ini yang tugasnya adalah sebagai pengumpul ya, pengumpul seluruh titik konsumsi. Yang kalau besar skalanya ada harus regional control center, regional, misalnya regional Jawa Bali dan regional Kalimantan, seperti regional Sumatera. Nah, dan di bawahnya ada MS, Master Station, ada RTU, dan ada peralatan-peralatan lainnya. Di sini, RTU tadi artinya adalah Remote Terminal Unit, di mana dia bisa dia itu remote, ya. Dan ini seperti tadi sebenarnya. Dan hierarkinya ini kalau dibalik dari peralatan ke RTU, master station, hingga ke interconnection coordinator. Karena tadi sistem itu sangatlah kompleks, sistem tenaga listrik, tentu kita memerlukan komputer untuk menganalisa sistem yang kompleks ini. Kenapa kita perlu komputer? Agar kita dapat menganalisis persoalan yang terjadi di sistem tenaga listrik secara fleksibel, teliti, cepat, dan ekonomis. Dan dengan menggunakan komputasi, sistem tenaga listrik ini dapat dianalisa melalui model matematik dan metode numerik dengan ketelitian yang cukup tinggi. Penggunaan komputer ini juga dapat digunakan secara offline dan online. Apa itu offline?
Offline adalah ketika data ini diperoleh dari operator manusia. Dan analisisnya baru dilakukan dengan komputer. Terus untuk perancangan sistem, analisis bila ada perubahan atau perluasan sistem, dan perhitungan periodik bisa digunakan komputer tadi. Untuk online, ya ketika data itu langsung didapatkan komputer melalui sistem yang sedang operasi secara real time, seperti itu. Dan online biasanya dilakukan untuk mengatur beban dan frekuensi, economic dispatch, ataupun mungkin sistem monitoring ya. Itu harus online kan? Nah, kontrol STL terpusat. Contohnya apa? Contohnya adalah kontrol frekuensi. Terus, karena kontrol frekuensi ini sangat berpengaruh dengan frekuensi yang nantinya disalurkan ke pelanggan. Kalau dari pusatnya saja tidak terkontrol, maka tentu di pelanggan pun nanti akan banyak mengalami kerusakan peralatan kan, karena frekuensinya tidak sesuai, seperti itu. Nah, ini interchange control adalah ketika ada perubahan status dari pembangkitan dengan daya yang dibutuhkan distribusi, seperti itu. Terus pembagian pembangkitan atau disebut dengan generation dispatch, atau penentuan unit pembangkit mana yang harus bekerja, unit pembangkit mana yang harus tidak bekerja, itu tentu kontrol terpusat karena harus dinilai dari keseluruhan sistem. Nah, keamanan sistem juga harus kontrol terpusat serta penjadwalan pembangkitan. Bagaimana dengan kontrol sistem tenaga listrik tersebar? Contohnya ada di kecepatan generator. Jadi untuk kontrol kecepatan generator tentu lokal ya. Setiap generator punya kontrol kecepatan sendiri. Begitu pula dengan tegangan terminal generator maupun peralatan-peralatan yang hubungannya dengan proteksi serta insulasi. Dan di sistem tenaga listrik itu banyak fenomena-fenomenanya. Ada gangguan short circuit, ada pengoperasian secara otomatis, ada misalnya terjadi pemanasan termal dan terjadi stres termal akibat overload, dan overload ini sebenarnya bukan hanya ketika sistem transmisinya tidak sebanding dengan sistem pembangkitan dan sistem distribusi ya, tapi bisa juga terjadi ketika kita menginterkoneksikan renewable energy di dalamnya. Karena adanya tambahan energi yang tidak terukur kan, kadang banyak, kadang sedikit, dan kadang ketika penetrasi PV energi di dalam sebuah transmisi itu, maksudnya di dalam sebuah sistem tenaga listrik itu besar, dia akan bisa menghasilkan overload bila transmisinya tetap menggunakan desain awal sebelum adanya penambahan energi dari PV tadi. Nah, selain itu kita juga harus mengamati fenomena stabilitas. Apakah rotor angle-nya, sudut rotornya itu tetap, apakah voltage-nya tadi tetap, apakah frekuensinya tadi tetap, seperti itu. Dan ini kegagalan yang sering terjadi itu karena terjadinya overload, sehingga permintaan itu lebih besar atau melebihi nilai yang standarnya gitu. Nilai standarnya itu dilewati oleh arus yang diminta, sehingga terjadi overload. Nah, dan kita juga harus mengetahui kapan biasanya kegagalan seperti ini terjadi gitu. Dan kegagalan itu banyak tipenya, ada gangguan fasa tanah, gangguan fasa ke fasa, ataupun gangguan open phase. Fasanya terbuka gitu. Nah, ini contoh-contoh persoalan operasi yang ada di sistem tenaga listrik ya. Ada aliran dayanya bagaimana, forecasting teknik dari daya yang dihasilkan itu bagaimana, pembagian unit yang harus beroperasi, dan operasi mana yang menghasilkan biaya terendah, ada analisis hubung singkat, stabilitas,
sampai ke renewable energy forecasting. Jadi, inilah penutup dari kuliah kita, di mana ketika ada single line diagram yang berisi generasi dari pembangkit konvensional dan pembangkit listrik yang dari energi baru terbarukan, kira-kira apa yang akan terjadi di aliran dayanya? Tentu akan tidak unpredictable kan, karena ada faktor uncertainty, ketidakpastian di sini. Bagaimana dengan kualitas daya yang akan terjadi bila rangkaiannya akan menjadi seperti ini? Dan bagaimana dynamic issue yang akan terjadi terkait dengan keandalannya, terkait dengan bila terjadi gangguan, apakah akan sama solusinya bila tanpa penambahan sistem energi baru terbarukan, seperti itu. Maka itulah goal yang akan kita pelajari nanti di sistem tenaga listrik 1. Selain kita mengenal komponen-komponen yang ada di sistem tenaga listrik, dari generasi, dari saluran transmisi hingga ke distribusi, kita akan mengetahui apa saja peralatan yang digunakan di masing-masing komponen tersebut, dan tentu kita akan menganalisa apa yang akan terjadi di aliran dayanya, di keandalannya, dan di dinamiknya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.